Selamat datang Mas Nuril. Perdi Nuril. Ojo guyang-guyu wae. Ngomong. Tadi kamu ngomongnya lancar. Ya. Ingin iki aku, Mas. Oh iya. Real Nuril. Nurilnya kayak biyen serius banget. Ketoknya serius. Ora ya, Mas. Ora. Sama sekali ora. Sama sekali ngawur. Real. Kita udah lama ya nggak ketemu. Nuril ini lulus Tahun 2017 ya. 17 lulus terus. Tapi kan masih ketemu beberapa kali karena kamu masih di Gelanggang kan, Gelanggang di TGN. Tahun 2019 itu. Oh, 20 enggak? Kan udah dirobohin. Oh, robohinnya 2020 ya? Sampai udah sekarang ditutup itu. Udah ditutup. Nuril ini punya apa ya? Punya ide, punya usaha juga. Wah, terkait dengan apa Wiril? Pemanfaatan plastik ya, limbah plastik. Yeah. Atau sampah. Lebih tepatnya mana? Sampah apa plastik? Sampah plastik. Sampah plastik ya. Hari ini ya masih sampah plastik. Khususnya kresek. Khususnya atau hanya kresek? Masih kresek. Walaupun ada apa ya? Bayangan ke depan eksplor yang lain juga kayak gitu. Bertambahnya modal, bertambahnya teman dan yang lain. Amin. Ini kenapa plastik, Bro? Pertama, sorry, kenapa sampah kok kenapa plastik? Kenapa yang plastik kenapa nggak yang beli plastik biasa aja? Kenapa harus yang sudah digunakan? Ya sebenarnya kan pertemuanku sama sampah itu kan juga nak benduduk. Aku nggak tanpa rencana kayak gitu. Cuma berangkat dari ajakan temen di Gelanggang itu kan. Anak pariwisata juga S1 gitu kan. Ngajak proyekan. Judulnya sih Voluntourism. Oke. Nah sebelumnya dia itu sempat bikin semacam aktivitas bersih pantai itu loh Mas di Parangtritis. Terus setelah itu kayaknya dia pengen ngembangin yang lebih lanjut, yang ada hubungannya sama pariwisata lebih dalam kayak gitu kan. Terus dia kayaknya nemu konsep itu voluntourism. Nah inginnya kerjasama sama sama desa wisata kayak gitu. Dulu sempat main ke daerah Turi apa lupa namanya. Terus sampai akhirnya ke Ngelanggeran. Oke. Nah itu pun sampai Ngelanggeran karena kita kan sebenarnya motifnya bukan sampahnya tetapi masyarakat itu problemnya apa kayak gitu. Oke. Walaupun kita berangkatnya masuknya lewat sampah ya dan lingkungan kayak gitu. Terus sampai sana gitu. Ketika ngobrol sama warga terus ketemu kayak gitu kan. Problemnya ternyata monyet di sana meresahkan. Yang di mana? Turi atau Ngelanggeran? Ngelanggeran. Oh. Itu kan cukup meresahkan kan. Pokoknya ke sana gitu kita tanya-tanya, riset lah gampangannya. Terus judulnya itu monyet di sana meresahkan kayak gitu. Udah pada mulai turun mengganggu pemukiman tuh loh. Khususnya untuk di musim kemarau ketika makanan di atas habis gitu. Kita cukup ya lumayan serius sebenarnya waktu itu untuk riset kayak gitu. Tapi juga karena masalah dana kayak gitu, itu enggak jadi kayak gitu. Problemnya itu sih sebenarnya. Terus kamu lanjutin sendiri? Nah, kalau untuk voluntourism enggak, tetapi karena kecantol sampahnya kan dari situ, terus dilalah ono ajakan lagi yaitu lewat Nadine itu. Terus nah di tengah-tengah itu juga ya prakarya bareng gitu. Yang ngerajut itu toh yang aku ceritain tadi, ngerajut terus ketemu kayaknya bisa bikin sesuatu dengan teknik itu. Terus temu yang terakhir itu kan yang teknik fusing itu loh Mas. Iya. Nah dari situ kan terus sempat jadi pameran untuk yang program voluntourism itu. Sempat sekali terus aku mikir dari situ. Nek aku dodolan karya seni gitu. Aku pernah pengalaman kayak gitu kan. Dan gitu adoh gitu loh aku nggak tahu dunia karya seni itu belum terlalu tahu banyak kayak gitu kan. Merendah
Ya memang kayak gitu. Dan sebenarnya kan dan ya untuk aku yang masih baru di lingkungan seni kayak gitu, itu mungkin enggak terus mikir kayak gitu kan. Oke, ini untuk nyekel itu loh Mas, nyekel material kayak gitu kan. Ya apa ya? Intine sing wong iso nuku, gampang tuku terus dan itu menarik kayak gitu apa? Intinya orang bisa beli dan mudah untuk belinya gitu. Terus aku bayangin dengan kan itu mirip kain, mirip apa kulit juga kan karakternya sebenarnya materialnya. Terus jelas ya kepikirannya tas kayak gitu. Ya kan aku pikir tas itu kan kamu bawa nggak Eril? Di luar. Bisa tolong ambilin tasnya Mas Nuril. Awas kesenggol. Nah itu sebenarnya dari situ aku juga nggak tahu kenapa kepikirannya tas kayak gitu. Oke. Ya karena mungkin kayaknya menarik aja tas fashion kayak gitu kan. Terus nah dari situ sih mulai mencoba-coba bikin tas yang tadinya bikin karya yang nggak tahu kalau gimana jualnya kayak gitu. Ya sebenarnya kan itu juga fase-fase dimana ada niatan untuk keluar dari gelanggang toh. Kayak yo istilahnya waktuku di gelanggang udah selesai aja deh kayak gitu. Iya. Ini ya. Asik. Iya, salah satu contoh. Oke. Ini yang plastik yang mana? Ini aja mungkin ada sampelnya sebenarnya. Kebetulan aku mau nanti itu mau ketemu teman. Ya ini kan ini sampel apa materialnya itu loh. Dari ini kan semuanya sampah kan, sampah kresek. Warna hitam. Terus ini yang digabungin jadi hijau sama hitam sama biru kayak gitu loh. Ini yang merah. Itu kreseknya ya warna merah, bukan karena diwarnai merah ya? Ini sesuai plastiknya aja. Sesuai plastiknya. Itu sih. Kita sing tasmu mau luwih menarik Eril. Ya emang lah karena sudah jadi. Ya kan orang kalau lihat kayak gini kan, wah ini apa sih itu? Tapi begitu udah jadi tadi apa ya? Tapi nggak semuanya plastik ya, cushion ya kan? Ya. Ya karena karakter plastik itu kan juga karakternya kaku sama cenderungnya. Jadi kalau tas itu kan kayak bagian-bagian handle, bagian apa strap itu kan kalau keras itu kan nggak enak dipakai. Itu perlu material lain. Brandnya ada. Men Studio. Wah gila sampai lo kok ngawur piye? Sampai dikasih loh kan saking niatnya kan nek ra niat lah ya nggak mungkin kayak gitu toh kamu real kan gitu. Real. Kok tenger. Ya antara niat antara niat. Real. Kalau ini tadi meskipun udah saya tanyakan tadi ya, tapi kan mungkin belum terekspos gitu. Kalau untuk ini pengambilan kan Nuril khususnya di plastik kresek gitu. Itu pengambilannya di mana, Ril? Aku ngambilnya dari bank sampah. Dari bank sampah. Dari sana soalnya ya pertama, sebenarnya baru ketahui secara apa ya? Ternyata penting ngambil dari bank sampah kayak gitu. Yang pertama dari sana plastiknya itu relatif bersih Mas. Soalnya peredarannya kan belum lama kan. Dari warung ke rumah. Nah itu loh, peredarannya kan nggak lama kan. Berbeda kalau di piungan TPA. Itu kan udah melewati berbagai cuaca dan kawan-kawan itulah. Nah intinya pada akhirnya sih aku sangat tertarik sama bank sampah sebenarnya. Dan kayak pengen ini sebenarnya program oke banget. Bank sampah itu. Menurutku. Tetapi memang punya apa ya? Yang pada akhirnya aku pelajari gitu. Dia juga punya sisi kelemahan juga kayak gitu ternyata kayak gitu. Sebagai program dia juga perlu sustain ternyata. Dan bagaimana untuk sustain kayak gitu kan pertanyaannya. Mereka juga bikin tas kayak gitu. Bikin bunga-bunga dari plastik. Tetapi siapa sih orang yang mau beli tas mereka kayak gitu? Ya bukan, jadi kayak dari situ kan terus kulihat kayak gitu kan. Kenapa gitu kan?
Kenapa kok nggak tertarik untuk dibeli gitu kan. Kayak palingan fungsinya itu loh Mas, fungsinya terbatas kayak gitu. Hasil-hasil olahan bank sampah atau komunitas yang ada di situ kayak gitu. Yang pertama paling banter di Gunung Pasar gitu loh. Ya karena olahannya kan masih bungkus-bungkus kopi kayak gitu kan. Jadi yo kurang keren kayak gitu. Tetapi dengan program yang sebagus itu, kalau nggak didukung ekonomi yang bagus juga mandek. Gitu loh. Orang akhirnya malas ya, yang awalnya ikhlas terus jadi kesel dewe gitu. Ya, itu kan fase Mas. Ada fase ikhlas, tapi nek ketambahan umur, ketambahan anak ya tetap mumet tuh nek duit gitu loh. Iya. Ya kayak dilihat aja bank sampah di Jogja ada berapa ratus kayak gitu. Yang aktif berapa kayak gitu. Oke. Kayak gitu aja sih ngitungnya. Oke, secara program oke. Tetapi apakah akan selalu program sosial? Apakah sosial itu pemerintah selalu punya dana kayak gitu loh bayanganku. Betul. Iya. Kan juga sustainable-nya perlu dipikir. Terus keberlanjutannya itulah. Nah, dan juga dari situ muncul semacam kesadaran juga sih dari proses pencarian itu. Ternyata individu itu punya keterbatasan juga. Kayak aku juga punya keterbatasan kayak gitu. Ya entah dana, entah skills atau apa. Nah dari situ sih itu yang dari contekan-contekan itu jadi membuat kalau aku bikin sesuatu harus gini kayak gitu. Kayak gitu sih. Ya kayak Menha hari ini cerminan dari pencarian itu sebenarnya. Ya selama khususnya tahun 2020 itu kan aku kayak ngubungi Jogja lah Mas. Ketemu pelaku startup sampah, Rapel itu loh salah satunya. Terus bank sampah juga, terus akademisi, terus komunitas upcycle atau apa kayak gitu. Kita coba tanyain satu-satu kayak gitu. Ada apa sih kayak gitu. Kita pengen tahu, kita juga pengen belajar juga sebenarnya. Di samping kita juga cari di internet kayak gitu. Kenapa sih sampah itu problem di Indonesia? Gitu loh. Kita bandingin di tempat lain, negara lain kayak gitu loh kita coba. Kayak gitu. Waktu itu sih motifnya karena aku membantuin temanku bikin startup. Kayak gitu. Kita jadi ngulik itu sih. Cuma gini, masalahnya kan ini menarik sih menurutku ya. Menurutku itu menjadi menarik karena di saat banyak orang mereka menggembar-gemborkan kampanye jangan sampah, kemudian zero waste dan sebagainya, terutama sampah-sampah plastik ya. Dan khususnya juga yang itu dari botol-botol kan gitu, terutama dari produsen-produsen besar gitu. Tapi Nuril mencoba untuk mengangkat sampah ini menjadi sesuatu yang bernilai jual seperti itu. Meskipun nggak mungkin semuanya ya. Dan bukan berarti saya nggak setuju dengan kampanye itu. Saya setuju, tapi kalau zero waste itu kok itu nggak akan pernah terjadi zero loh ya. Itu kan nggak akan pernah terjadi. Demikian juga sampah yang bisa didaur ulang kan juga tidak 100% semua sampah. Nah, kenapa kamu memilih itu real gitu? Butuh duit Mas aku. Aku lihat takon tuh loh ya. Jawabannya butuh duit gitu. Ya soalnya kan di tahun 2019 akhir itu kan aku memutuskan keluar dari 2019 akhir aku keluar dari gelanggang kayak gitu. Oke. Otomatis dengan niatan bahwa aku kerja atau aku usaha kayak gitu kan. Otomatis aku waktu itu kayak kerja aku rasa deh kayak gitu. Karena pengalaman sebelumnya dan juga karena kebiasaan kerja aku kan freelance, event yang by project kayak gitu kan. Nah itu jadi kayak abot ya buat gawe rowong kayak gitu. Dari situ sih, udah usaha aja deh. Soalnya sebelumnya wes sinau sidik kayak gitu. Yo resikonya gede juga walaupun ngeleh juga toh. Nah itu lapar ya. Tapi kayak dorongan itu tetap pengen otak adik kayak gitu loh. Ya kenapanya ya pertama motif ekonomi itu, tetapi kan bukan berarti itu
jadi satu-satunya kayak gitu. Apalagi ketika ketemu kita keliling Jogja untuk itu mengulik soal sampah itu. Jadi ketemu banyak hal sebenarnya. Kenapa sih sampah itu problem? Kenapa ini gitu. Jadi kayak contohnya pas ketemu Mbak Rapel gitu kan. Dia pernah di pemerintahan, terus sekarang ngurusin itu. Dia bahkan sangat keras bahwa aku sebenarnya nggak setuju dengan praktek-praktek upcycle, praktek-praktek daur ulang. Dia bahkan kalau dia gitu, seharusnya semua sampah itu kembali ke pusat daur ulang. Oh semuanya ya? Kalau idealnya dia. Tetapi kan perlu kita ketahui berapa sih pusat daur ulang? Benar. Dan di mana sih kayak gitu kan? Dengan jumlah sampah yang ada kayak gitu. Ya bahkan kayak Rodo serius meneh ya kayak kenapa sih Jogja masih menggunakan sistem dumping yang ada di Piungan? Kenapa tidak? Nah itu kan persoalan kan. Itu sih. Nah dari situ juga bahkan ketika diskusi sama temanku yang aku bantuin itu juga, kenapa ya Jogja isu sampah belum jadi penting kayak gitu. Berbeda dengan Bali kayak gitu. Oke. Dugaan kita sih waktu itu gitu. Oh mungkin Jogja fokusnya masih membangun pariwisatanya. Yo gampangannya sing kasat moto yo bangunan-bangunan ini saya diapii kayak gitu. Benar. Sementara Bali kayak gitu untuk pariwisatanya udah beres. Udah dari zaman penjajahan malah pembangunnya kan. Sementara hari ini mereka udah bisa menatap isu-isu yang lain. Di samping juga pihak-pihak internasional banyak di sana kayak gitu. Nah, barusan suara cicak masuk ya? Oke. Tiba-tiba ada cicak. Nggak apa-apa. And then? Nah itu sih. Lucu nih. Banyak hal-hal yang coba kita lihat kenapa kayak gitu. Salah satunya itu, mungkin memang belum penting untuk bukan belum penting tetapi belum saatnya gitu. Bagi kita itu. Tapi kan TPST Piungan beberapa kali tutup kayak gitu. Iya. Itu tuh punya batas punya batas waktu kan sebenarnya. Jadi sebenarnya kan secara desain hanya didesain sampai tahun 2012 kalau nggak salah. Nah dipaksakan sampai hari ini kan berarti kayak gitu. Terus sampainya terus dari numpuk terus ya. Bahkan ada wacana untuk buka TPST yang lain juga gitu loh. Itu kan yang banyak banyak dikritisi itu sebenarnya. Bahkan kayak kenapa pilihannya kayak bikin pembangkit listrik tenaga sampah kayak gitu. Kenapa nggak persoalan-persoalan yang lebih yang lebih dasar kayak gitu. Bahkan kita coba mengulik itu Mas, untuk membicarakan itu, walaupun sebenarnya ya ngobrol aja, ngopi kayak gitu sambil ngopi. Kenapa ya kayak gitu kan? Ya karena kalau aku sendiri sih menyimpulkan dari itu, sebenarnya secara regulasi bagus, ada yang diatur, tetapi implementasinya kurang atau apa kayak gitu. Jadi kalau aku membacanya kayak nggak ada agenda bersama itu loh Mas. Dan kalau aku membacakan sebenarnya persoalan sampah itu juga nggak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah juga, tapi juga harus dari masyarakatnya. Jadi kayak ini dengan program sebaik mungkin, dengan dana sebanyak mungkin, kalau ini nggak ya padha wae. Tapi ini juga dengan praktek yang membuang sampah di tempat sampah. Tapi kalau sistemnya masih menganut yang sekarang, padha wae. Kayak gampangannya memilah sampah di rumah. Tapi kalau ketika diangkut ke truk di sana kan udah campur lagi. Cuma asal gitu ya sama aja. Nah, itu ternyata ada satu hal yang aku tangkap bahwa ternyata harus dua arah kayak gitu. Top down dan bottom up kayak gitu. Kayak gitu sih yang ku temukan. Nah, di situ kan terus coba aku aplikasikan ke sini. Bagaimana aku membangun Menha kayak gitu kan. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Lah bagaimana membangun Menha?
Kok yang gaya teater Mas aku janjane. Oh, ya. Seniman tenanan ya. Ora. Sebenarnya yo bang. Nggak ngerti Mas aku janjane. Kuwi dilalah teko wae kayak iki balik iki dah iki wae. Ya kamu eksplorasi terus gitu. Eksplorasi ketemu wong janjane yang penting kalau aku. Dan saya malah ingat barusan kamu ketemu orang itu. Kamu pernah nggak kemudian ketemu sama orang-orang dinas? Sempat, karena di awal tahun 2020 itu ini sempat aku ikutkan di Innovating Jogja namanya, programnya Dinas Batik dan Desain dan Batik gitu loh. Oke. Ya sempat lolos sampai tahap apa gitu kan. Dan kita yang di Kusuma Negara itu. Iya. Justru kan terus kita sempat ikut apa semacam pelatihan kayak gitu loh Mas. Bagaimana mengembangkan produkmu biar lebih bagus, bagaimana menjual kayak gitu. Radong Mas. Tapi dari situ aku jadi paham bahwa pendekatan kesenian dan bisnis itu bertolak belakang. Yes, ya. Dan ngerti dewe toh, aku kakean ning kene kayak gitu. Iya. Sementara iki mau tidak mau harus ke sana udah sebenarnya, tetapi kok abot banget ya. Itu tuh koyo kayak hatinya nggak sampai gitu ya. Satu itu dan juga itu tuh nggak manusia, bukan nggak manusiawi tapi apa ya? Iki mung golek duit kok aku koyo kok stres banget ya situasinya kayak gitu, nggak happy kayak gitu loh. Itu sih sebenarnya yang aku rasain. Tapi kamu happy dengan men ya aku desain agar aku tetap happy. Meskipun awalnya karena keterpaksaan itu ya, terpaksa karena keadaan gitu. Iya. Ya akhirnya happy, ya asik sih sebenarnya. Ya mencoba tetap happy sih sebenarnya. Meskipun tetap ya jenenge pandemi ya Mas. Iya piye meneh wong ada kenyataannya ada kan gitu pandeminya. Tapi gini Real, kenapa aku tanya kayak gitu tadi? Kamu nggak ada ini kayak aku kan nggak tahu nih, sudah pernah bikin kayak pelatihan gitu nggak sih? Dengan masyarakat misalnya atau dengan komunitas? Nah aku sebenarnya agak hati-hati Mas dalam hal itu. Kayak apa namanya pemberdayaan kayak gitu. Aku agak hati-hati sebenarnya pendekatannya. Aku nggak mau yang karena aku lagi wingi sore kayak gitu kan. Sopo gitu mung iso nyeteli kotok kayak gitu wis meh daki itu aku belum punya itu. Tapi juga ada upaya untuk melibatkan masyarakat kayak gitu. Tapi motifnya adalah ekonomi aja kayak gitu. Jadi kita partneran, kita kolaborasi kayak gitu aku pendekatannya. Jadi bukan aku ini tak ajari kayak gitu enggak. Walaupun tetap ada transfer pengetahuan ya. Iya. Ya aku tetap sadar aku cah kuliahan kayak gitu. Dan aku yang memulai ini kayak gitu. Tapi aku rada hati-hati dengan term-term yang pemberdayaan dan lain-lain kayak gitu sebenarnya. Aku aku nganggap mereka konco dolan, konco buat gawe kayak gitu sih. Dan aku pikir judul bisnis itu fair kayak gitu. Dari situ aku bisa menghitung ketika orang yang aku ajak kerja dengan beban segini, hitungannya jelas. Oke. Kayak gitu sih. Dan waduh, mati listrik. Tapi ini boleh. Kamu datang kok mati listrik. Mati lampu. Wah, kamu datang sih, Du. Duduk dulu, Du. Iya, Pak. Nah, ngerokok dulu berarti. Aduh, kesimpan enggak ya? Oh, udah nyala nih. Harusnya tetap kesimpan kan? Loh. Masih ke record. Ya udah enggak masalah. Anjlok. Enggak, itu semua kok. Semua kan, Du? Masih Wan? Iya, tapi dalamnya. Dalamnya mati atau dalamnya nyala mungkin pakai emergency kali.
Tetangga yang lain yang penting. Sebenarnya bisa kita lanjutkan. Nggak masalah kan sebenarnya, karena tetap ke record. Ya apa-apa. Semoga. Nah, tapi mosok ya peteng ngono lah yo. Podcast dalam gelap. Mungkin kalau audio toh nggak apa-apa sih. Maksudnya ada video. Mas taruh situ Mas biar lebih estetis. Wah, ini sok-sokan ya. Harus simetris. Loh, itu justru di atas itu penting ya. Elek ya. Iya. Kita iki wae. Kamu di bawah dulu ya. Oke. Oke, nah itu masalah kolaborasi itu. Kamu khawatir dengan terminologi pemberdayaan? Bukan khawatir sebenarnya, tapi cuma ya aku rasa seneng bae pendekatan-pendekatan yang kayak gitu. Ya aku bukan aktivis, bukan apa gitu loh. Aku yang mau butuh duit kayak gitu kan. Ya wes kita pendekatannya yo pure aja kayak gitu. Ya tetap kekancan, tetap seduluran kayak gitu kan. Lebih ke sharing gitu ya, sharing berbagi pengalaman. Sharing pengalaman, sharing ekonomi kayak gitu ya. Gitu. Kamu punya pengalaman apa, masyarakat punya pengalaman apa, yuk bareng-bareng. Soalnya ternyata mereka itu mas sebenarnya di sesuatu yang okehin. Iya. Bisa aku tak sinau nih kayak gitu sebenarnya. Ya bahkan kan, dan aku seneng kayak gitu dengan orang-orang kayak gitu. Ya aku mereka kan di sesuatu yang okeh kayak bagiku. Sing tak cukup kayak gitu. Ijolan lah. Iya. Bertukar ya. Oke, Ril, ini mungkin kayak penutup ya mungkin. Nek kamu pengennya Menha ini ke depan seperti apa sih? Atau kalau ada orang mau kerjasama dengan kamu itu idealnya seperti apa sih? Yo, nggak ada ukuran pasti sebenarnya mas. Tetapi aku kan selama sampai hari ini kan udah beberapa kali juga sama beberapa orang kayak gitu kan. Tetapi tidak pernah yang stay sampai hari ini kayak gitu. Yo gonta-ganti. Ya gonta-ganti sebenarnya. Sebenarnya term gonta-ganti juga nggak sesuai sebenarnya, tetapi kan kondisinya kan aku keluar masuk lah. Gitu. Keluar masuk. Itu kan sebenarnya aku dalam kondisi tidak bisa memaksa kan. Ya karena ajakanku juga tanpa power apapun, aku di modal, aku cuma duwe bukti bahwa aku iki ono tas kayak gitu. Intinya kerja bareng gitu ya. Ajakannya kan kerja bareng. Tetapi kan beberapa orang juga punya kepentingannya masing-masing toh. Nah, sebenarnya kalau orang mau kerjasama harus dia punya kepentingan gitu. Sederhana kayak aku butuh duit kayak gitu. Yos kita bareng-bareng golek duit kayak gitu. Nah, yang terakhir ini kan dia semacam basicnya itu seniman kayak gitu. Oke. Terus ya ketertarikannya di mana kayak gitu. Oh, di bagian itu. Ya wis, aku memberikan ruang sebebas-bebasnya. Itu sebenarnya koyo aku gawe teater sebenarnya. Koyo aku kan selalu nek dadi singgarap ya gitu kan. Aku kan koyo tak jarke diintervensi banyak hal kayak gitu, aku suka. Nek gawe sesuatu diintervensi wong akeh kayak gitu. Aku suka. Jadi aku tidak menutup siapapun kayak gitu. Kowe duwe opo wae ayo kita klop kayak gitu. Jadi koyo sebenarnya kan aku terbatas sebenarnya sebagai aku cuma sempet gawe tas, gawe material sempet dadi kuwi. Tapi kan nek kowe ora ono duwite ya ora mubeng toh kayak gitu. Betul. Kayak gitu sih. Oh, mungkin ono wong sing dedet. Tapi ra duwe apa. Ono sing pinter ngomong. Tapi ra ngerti carane gawe produk kayak gitu. Nah, itu loh aku kolaborasinya macam itu kayak gitu. Menurutku menarik kayak gitu. Nek kayak bank sampah ya bagaimana menaikkan nilai dari olahan sampah-sampah mereka kayak gitu. Ya itu menarik juga sama aku. Siapa ngerti gitu loh aku. Itu juga nambahi nilai ekonomi kayak gitu untuk orang yang kerjasama kayak gitu. Kayak gitu sih. Dan intinya dolan sih mas.
aku tidak mau menghilangkan itu. Tapi asiknya yang real nek tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga itu kan kamu lebih mementingkan kolaborasi itu kan. Yang penting kayak satu visi gitu kan. Punya bahkan beda visi nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Makanya kan kenapa di teks itu namanya open studio dan laboratorium. Aku ya ini tuh ruang ya aku sebenarnya ini tuh ruang yang ada itu cuma materialnya sebenarnya, tetapi siapa yang bikin bisa jadi apa aja yang berbeda kayak gitu. Contoh aku bikin material itu jadinya tas hari ini. Orang lain berhadapan dengan itu mungkin jadi beda kayak gitu. Nah itu loh Mas, aku opennya kan di situ. Jadi sebenarnya kayak aku ya bisa ngulik juga apakah ini jadi usaha yang apa ya berdiri satu tunggal atau ini sebenarnya menyebar kayak gitu kan, lebih ke kayak ruang ekspresi gitu. Nah itu juga aku belum tahu. Ya, siapa tahu bisa ada Nuril Art Space gitu kan. Nggak tahu juga kan banyak tuh sekarang art space muncul di Jogja itu beberapa tahun ke belakang. Oh iya ya, bahkan pendekatan kan lewat pameran, terus lewat apa kayak gitu kan. Tapi juga lewat bisnis itu juga kayak gitu. Kabeh tak yo karena iki campur ya Mas. Iya. Aku ya sinaune setengah-setengah tuh tak campur. Ono unsur pariwisata nih, ono kesenian nih, ono teater gitu. Iya. Tapi jualannya juga ada. Nah, itu. Soalnya nek rada dolan ramangan, terus nek nek mangane wareg ter kreativitas ram laku ya padha wae kayak gitu loh. Maka aku pikirnya gawe dalan sih. Iya. Ya untungnya aku nih yo apa ono. Kita ini awak dhewe ngomong atau ngobrol kayak masalah seni itu menarik real, tapi aku tiba-tiba punya bayangan terutama yang berkaitan dengan duit ya, perduitan gitu ya. Jadi seni yang dijual gitu, entah jualannya dalam bentuk apapun gitu. Nah makanya aku kalau dulu kan yang aku bantu yang tahun 2020 bikin startup itu kan juga anak teater toh. Oke. Sempat nyeletuk ini kok teater kok ngomong ke soal politik dan sosial ya. Kok jarang banget isu-isu ekonomi dibahas, lingkungan, terus apa meneh teknologi kayak gitu loh. Aku itu menarik untuk. Oh iya ya. Ya kayak aku seneng banget ketika nonton bagus gitu, gamelan, jadi digital gitu loh Mas. Itu kan nambah nilai tuh. Iya betul. Sing nonton iso tambah oke, tapi juga sing cacah nom juga ono rasa ini keren ya kayak gitu loh aku. Itu jadi menurutku jadi menarik. Yo menurutku itu hal-hal sama itu loh Mas yang penting aku. Gabung kayak gitu loh Mas. Sing iki gabung iki tadi apa kayak gitu loh aku. Bayanganku sih seperti itu, bikin sesuatu. Nggak peduli siapa orangnya kayak gitu sebenarnya. Soalnya aku yakin dan uang ki di sesuatu gitu. Iya. Ya bahkan kan saya kan kerap banget terus cacah. Yo 14 sing isih juga 2014 sing yang belum pada kerja atau memutuskan freelance dan lain kayak gitu. Nah kita seneng banget gawe sesuatu gitu loh. Dan aku maculi wong-wong kaya ngono sakjane Mas. Mau gawe film, gawe apa? Kayak iklan gawe apa ayo gawe bareng kayak gitu. Aku pikir salah satu kan jarang banget tuh orang-orang kayak gitu dikasih ruang kayak gitu loh. Betul. Setuju. Apik sih pendekatannya. Ora apik jane Mas. Mung mergo ora le pendekatanmu yang itu loh lebih ke eksplorasi itu bukan orang yang disuruh bisa apa, tetapi orang itu punya kemampuan apa, baru kamu lihat oh ternyata ini kelebihannya di sini, dia kelebihannya di situ, yuk kemudian dijadikan satu. Dan menyenangkan teman-teman itu punya tujuan apa ning contohnya ning menha gitu kan tujuan apa sing personal banget nih kalau Mas. Nek kowe seniman kowe gawe karya seapik mungkin ngono ki ora apa-apa gitu.
nek kowe wong ra duwe tapi pengen dikit oke ya ayo ngono lho aku seneng banget nek wong. Berarti nek tujuane misale aku tujuane golek duit cari uang ya enggak masalah gitu. Ya ayo aku seneng banget tau bisa digolek duit rodeknen kan lho aku. Iya. Kayak gitu sih aku. Nah kadang kalau pengalamannya kemarin itu loh masih ragu-ragu teman-teman yang aku ajak gitu. Modal pengen enak etok ya. Ya aku nggak tahu. Iya. Jadi menarik tetapi enggak punya apa ya istilahnya. Aku kurang ngerti istilahnya. Tapi walaupun ya sebenarnya tetap tak list ya masing wong tak ajak wingi sapa wae dari awal sampai akhir gitu. Oke, ya. Dengan harapan suatu ketika nek ono sing yo berkembang sithik tak jak itu maksudnya. Ya kuwi mbuh yo, tapi kapan aku ora ngerti. Iya. Beberapa kan tak list iki. Oh. Jadi kayak ono semacam apa ya? Oh, mungkin Danen belum mau atau belum bisa lanjut karena belum ada ini kayak gitu. Jadi kayak aku dari pengalaman itu kayak semacam ngelisih kekurangan iki. Entah urung iso dodolan, entah apa internalnya urung beres atau sistemnya urung beres atau apa ngono ki lho. Makanya isah ketok dhewe ngene kalau. Iya, terlihat sendiri. Aku rada bingung ini apakah nanti harus dikasih teks gitu ya? Karena bilang kan anak mana kamu Indramayu kan? Ya, nanti kamu banyak berbahasa Jawa soalnya. Praiso lah. Kuwi kudu dipilih, harus dipilih kalau di YouTube itu pakai bahasanya apa? Bisa auto bisa gitu. Cuma kan nggak bisa beberapa bahasa. Bisa beberapa bahasa tapi karena kita ngobrolnya campuran piye jal itu nanti ini. Tapi ya nggak apa-apa sih real asik. Tapi ya itu tadi aku malah pengen ngobrol bab yang jualan seni itu. Ya aku ini contohnya orang ngerti apa mas mung tahu mampir nih galeri ngewangi ngeset ngekru terus kok nonton aku jadi pengen gawe kayak gitu loh mau komen loh aku kan pinginan saja nih kakean cita-cita loh mas kakean cita-cita jadi umet kata enggak deh nek menurutku ya cita-citamu itu sakjane cuma satu cuma jalanmu iki kakean loh sakjane wong ngene tapi jalure iki terlalu banyak yang pengen nah itu mungkin salah satunya ya walaupun aku syukuri sih jadi kocone agak benar kadang ya untuk proyek skokono juga aku kan survive setelah lulus itu kan gara-gara itu mas lulus 2017 terus magang sekali di Bali itu Bali yo sampai hari ini itu ya gara-gara proyekan itu gara-gara apalagi dari gelanggang ya iya benar. Dari gelanggang terus menyebar yang ngekru yang apa ya gelanggang edan sih ini aja aku sekarang baru jadi DPL KKN yang isinya cah-cah gelanggang jadi gelanggang itu punya gawe KKN di Pakem Binangun mbuh piye carane sampai tahun 2023 gitu. DPL-nya gentenan kebetulan karena aku pembina UKM di Swaga jadi DPL-nya gantian pembina UKM sekarang siapa besok pembina siapa mana ning berlanjut terus mung mahasiswa gelanggang mahasiswa UGM yang aktif di gelanggang mahasiswa asik sih sakjane program-program ini ya mung tongkrongan ya awal dari tongkrongan ngobrol asik wis ngono sik gitu dulu Nuril sekali lagi terima kasih banyak iki mau gara-gara kamu bahasaku jadi campuran toh soalnya bahasa Indonesia itu jelek mas aku foto aneh iya ngomong bahasa Indonesia ya mungkin ada beberapa istilah juga yang sulit disampaikan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Real sekali lagi terima kasih banyak bersedia hadir ke sini gitu. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Sukses selalu untuk Menhanya. Matur nuwun. Sampai jumpa lagi. Sukses juga mas. Amin. Dan teman-teman. Turun.